Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam itu hukumnya adalah sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Tapi ada 3 kelompok umat Islam yang tidak wajib jawab salam. Yang pertama, orang gila. Yang kedua, orang yang budak. Yang ketiga, orang yang bisu alias orang galuh. Ini enggak wajib jawab salam. Masuk akal juga. Kalau yang bisu wajib jawab salam, gimana ya kayak yang budak juga sama. Oleh karena itu saya mau salam 1 kali lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang budak dan tidak ada yang bisu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati ajaibuha la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah wa'mur ahlaka bis-shalah wa qala aidan wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam murus sabiya bis-salatil das-sab'i sinin fadribuhu 'alaiha inda 'ashri sinin. Wa qala al-alim al-alamah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malikari wal hikmatu at-tamrin 'ala al-ibadah liyata'awwadaha fala yatrukuha. Sadatil ulama yang mulia, para tuan guru, para masyayikh yang sangat kita hormati dan Allah muliakan, dan kita doakan agar guru-guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat, agar guru-guru kita diberikan panjang umur dalam taat, agar keturunannya Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Bil khusus kepada yaitu Al-Mukarram Kiai Umar Syahid yang dalam hal ini diwakili oleh guru kita juga Kiai Malik kalau tidak salah, betul Wajingan. Yang kita hormati ketua RW kita yang alhamdulillah beliau saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tapi minta doa istrinya saat ini masih sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah beserta staf dan jajarannya. Kemudian yang kita hormati Dewan Pembina Masjid Jami' Umar bin Khattab
Al-Mukarram Bapak Andi Aziz, kemudian Ketua Dewan Takmir Masjid Jami Umar bin Khattab beserta staf dan jajaran, akhina, saudara kita, saudara kami, saudara saya itu Bapak Ustadz Nardi Sunario beserta staf dan jajaran. Muratibul Kalam yang telah memberikan waktu kepada saya, kemudian para panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'rajnya junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mendapatkan dukungan dari semuanya yang saya hormati dan Allah muliakan. Tak lupa kepada ibu-ibu semuanya yang saat ini saya melihat ini seragamannya ada berapa macam itu. Luar biasa ibu-ibu kita ini ya. Pokoknya yang namanya hadir acara hari-hari besar Islam paling kompak, yang jelas diikuti. Bapak-bapak mah baju Pak koko sama pensi, kalau belum lecak belum ganti. Betul kan? Ibu-ibu buat rajaban beda, buat maulidan, buat muharraman beda, buat nuzulul Quran. Iya, makanya ketua majelis taklim suka ngingetin di awal kalau mau pengajian. Ibu-ibu sekalian, ini hari pengajian, jangan lupa bawa uang karena masih ada tunggakan. Salatullah salamullah Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Ini kalau nggak salah di belakang ada tema ya Ustaz ya. Apa temanya ini? Jangan yang berat-berat. Semangat Isra Mi'raj untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah. Banyak ini ya. Banyak tugas berat. Satu aja ya. Satu aja, yang lainnya ntar PR mutang. Untuk ukhuwah wataniyah jelas yang ibu-ibu ini kompak kelihatan. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bersyukur yang pertama kepada Allah. Saat ini acara-acara hari besar Islam ini sudah mulai diperbolehkan. Betul apa betul? Setelah hampir 2 tahun kita puasa. Puasa apa? Puasa Rajaban, puasa Maulidan, bahkan kemarin mah sempet taraweh aja, taraweh kita ketara-ketir. Dulu yang takut, yang malu itu orang yang gak sholat taraweh. Tapi kemarin-kemarin yang taraweh itu merasa bersalah. Betul gak? Masya Allah. Tapi alhamdulillah, insya Allah wabah ini segera berlalu meninggalkan kita sekalian. Kita kembali kepada kehidupan normal seperti dulu lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya ini semua bisa terjadi gara-gara kita semuanya kompak menjaga, yaitu prokes yang telah diwajibkan oleh pemerintah kita dan mengikuti anjuran-anjuran vaksin dan lain sebagainya. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Kalau kita membicarakan Isra dan Mi'rajnya junjungan Nabi kita Muhammad SAW, saya rasa ibu-ibu itu dan bapak-bapak bukan kali pertama kita rajaban. Betul apa betul? Sudah sering kali sejak kecil kita.
Sejak kecil sampai dewasa kita alhamdulillah setiap tahunnya bukan cuma 1 kali dalam 1 tahun. Apalagi ini tadi disebutin mama manis tadi banyak banget. Ada berapa bu semuanya tadi? 10 semua 20. Masya Allah. Kalau 20 ngadain di puri doang ini kita berarti udah 20 kali ngadain. Betul. Alhamdulillah. Saya rasa udah lencak banget tuh apa itu Isra dan Mi'raj. Betul? Apa bu Isra? Perjalanan. Jalan apa? Perjalanan ya. Komplitnya lengkapnya gimana di Isra? Kan udah 20 kali di kita jalan. Tahun ini di sini doang, sekitaran sini doang. Apa bu? Alhamdulillah. PW terkasih lagi PW itu. Don't press. Udah dapat tadi? Belum, ya udah dapat. Masya Allah. Ada ibu-ibu yang di belakang di sana, yang mama sambil makan ini, sambil makan kue. Ustaz masa gak tahu. Isra katanya itu singkong diparut, dalamnya dikasih gula. Isra itu saya bilang juga. Ini yang ditanyain iya Isra. Apa itu Isra? Di dalam kitab, di dalam salah satu kitab tarikh Khulasah Nurul Yakin juz 1 disebutin Isra adalah tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya kalau kalimat tawajuh ini sebetulnya ulama ahli thariqah yang lebih paham, tapi diartikan untuk orang kita begini aja. Tawajuh itu yang perjalanan malam Kanjeng Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi. Naiknya Kanjeng Rasul dari Masjidil Aqsa Palestina menembus 7 lapis langit. Kemudian ke Rabbul Akhdar, Sidratil Muntaha, bahkan sampai di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Isra itu bu, ya, walaupun sudah ada beberapa, sudah banyak ulama-ulama kita, guru-guru kita menjabarkan, ya saya ingin sedikit juga nambahin. Isra itu adalah perjalanan lintas bumi, masih di sekitaran bumi, dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang konon rute tempuhnya itu 1898 km. Tahu tuh bener apa enggak? Saya dapat infonya begitu. Kalau nggak percaya ukur aja tuh. Mekah Palestina 1898 km. Jauh dah pokoknya. Saat itu kalaupun kita mengendarai ontak butuh waktu 40 hari. Kalau jalan 2 bulan, Mekah Palestina sebalik doang. Sedangkan Mi'raj, naiknya Kanjeng Nabi menembus 7 lapis langit sampai ke arasy. Ini tentunya ketika diterima dengan logika akal manusia saat itu, tapi bukan sekarang, memang tidak bisa dicerna dan tidak bisa diterima. Yang inilah mukjizat. Tapi kalau orang yang hidup di zaman sekarang, orang yang hidup di zaman yang sudah modern, di dunia internet, di dunia maya, zaman segala media informasi begitu cepat ada di tangan kita, kalau masih nggak percaya sama Isra Mi'raj, saya rasa bagaimana tuh? Ya, nggak masuk akal juga justru malah. Zaman kakek kita, Pak, zaman kakek kita pergi haji, perjalanannya itu memakan waktu berapa bulan? Zaman naik kapal 6 bulan kalau nggak salah. Betul? Perjalanan tuh butuh waktu 6 bulan. Sekarang dari Bandara Soekarno Hatta
ke Jeddah cuma butuh waktu 9 jam, jauh luar biasa. Makanya zaman sekarang kalau orang tidak percaya dengan Isra Mi'raj, sungguh tidak dipakai kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada umat manusia, yaitu akal. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra itu dari masjid ke masjid. Betul ya Bu ya? Dari masjid ke. Ini artinya apa? Tolong jangan tinggalkan masjid, jangan jauhi masjid. Mari ramaikan masjid kita dengan syiar-syiar agama. Karena masjid itu sebaik-baik tempat yang ada di atas muka bumi. Rasul mengatakan khairul biqa' masajiduha. Tempat terbaik yang ada di atas muka bumi adalah masjid. Betul apa betul? Nih, di dunia ini bangunan itu yang lebih megah, lebih mewah dari masjid banyak. Coba istana negara, coba hotel-hotel, gedung-gedung kementerian. Hotel jangankan yang bintang 7. Ada tuh bintang 7? Gak ada ya, paling bintang 5 gitu. Hotel bintang 5 dan lain sebagainya, dia punya lantai itu dibandingkan lantai masjid kita kadang-kadang jauh masih bagus lantainya dia. Betul apa enggak? Tapi yang namanya masuk hotel, bahkan masuk istana negara, masuk gedung kementerian, itu kita bebas pakai sepatu, bisa dipakai. Betul-betul. Coba masuk masjid, coba masuk musola. Walaupun kita punya masjid, kita musola yang kecil sederhana, keramiknya keramik yang murah sekalipun, ada tulisan atau tidak ada tulisan. Kalau ada tulisan kan maaf, alas kaki harap dilepas atau batas suci, begitu ya. Ini jangankan cuman hansip Pak, jangankan cuman Pak RT, presiden sekalipun, gubernur sekalipun, bahkan panglima sekalipun, masuk masjid, masuk musola, itu sepatunya dilepas apa enggak? Dilepas enggak Pak? Mulia masjid apa mulia gedung-gedung yang kalian sebut? Mulia mas, berarti masjid adalah tempat termulia. Itu fakta yang pertama, betul? Fakta yang kedua, kenapa saya bilang masjid dan musola tempat termulia di atas muka bumi? Alasan yang kedua, Pak Bu, orang itu agak ada yang berani nagih utang dalam masjid. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, berarti kalau begitu mah, saran saya kalau kita lagi di Uber-Uber, ibu-ibu biar aman dari tukang kreditan yang datang tiap hari, saran saya berarti ini kalau aja di masjid, insya Allah aman. Agak bakal berani itu yang nagih utang masuk ke masjid. Ya songong di masjid nagih utang, paling juga dia nungguin di luar rumah. Kapan nih keluarnya ke si ibu nih? Gak keluar. Masya Allah masjid. Ya, jadi jangan tinggalkan masjid. Sekarang kita sudah mulai bebas lagi. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, Isra adalah perjalanan lintas bumi, masih di sekitar bumi. Ini artinya atau di sini mengandung pesan moral. Kita sebagai manusia itu harus memiliki hubungan yang baik dengan semua makhluk yang ada di atas muka bumi. Jangankan dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk yang lain seperti tumbuhan dan binatang pun kita harus punya hubungan baik. Betul apa betul? Itu Isra. Ya, ini yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Kita harus punya hubungan baik dengan sesama manusia, karena Isra itu begitu. Dari masjid ke masjid, masih di sekitaran bumi, perjalanan lintas bumi. Jadi kita itu sebagai manusia dengan manusia yang lain
jangankan dengan yang satu agama, dengan yang berbeda agama sekalipun, jangankan dengan yang satu rumah, dengan yang luar kabupaten, luar negara sekalipun, harus akur. Tidak boleh saling apalagi saling kita harus selalu cok, tidak boleh cek, apalagi sampai saling nggak boleh, harus akur. Mantu dengan mertua harus kompak, betul Bu? Orang tua dengan anak juga harus akur. Suami dan istri pun harus akur, bukan awal bulan doang akurnya. Betul? Karena ada yang awal bulan doang akurnya, kalau akhir bulan berantem mulu. Di sono, bukan di sini. Pejabat sama rakyatnya juga harus akur. DKM sama jamaahnya juga harus kompak. Ya, gak boleh berantem, gak boleh gontok-gontokan. Kita harus selalu akur. Kalau dalam pepatah atau bahasa Sunda, begini Pak, ini ada orang Sunda gak di sini? Artos Sunda ngertos. Masya Allah. Bu, Pak Ustadz Nardi ini CS di Jakarta, alhamdulillah. Memang saya disebut dari Jakarta, padahal Bu aslinya kita tetanggaan Bu. Saya orang Karawang sebetulnya. Baru tahu ya. Pengen tahu apa nggak mau tahu? Apa saya kasih tahu aja. Takut penasaran. Orang Sunda keren Bu. Cuma memang dari kecil di Jakarta. Ya, dari kecil. Jadi saya tuh dari hilir, bahkan kampungnya tuh hilir. Daerah Batu Jaya, Ansong, yang mana ada candi itu, Candi Jion. Ya, di daerah situ saya masuk. Ya, Masya Allah. Nah, di istilah Sunda begini, di istilah Sunda, orang eta kudu akur, ejeng batur salembur, eseng ejeng batur sasumur, ejeng batur sakasur. Apa tuh artinya batur sakasur? Iya, Masya Allah, harus selalu akur, harus selalu kompak atau akur itu nggak usah selalu bersama. Yang disebut kompak bukan yang satu ke sini, yang lain ngikut ke sini, enggak juga. Bu, kita punya dua tangan ya, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Itu dulu ulama-ulama kita mengartikan kompak dan akur yang nggak harus selalu bareng tuh dengan kedua tangan. Mereka mengatakan kun kaliyaden, jadilah kalian laksana kedua tangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Kalau jalan coba lihat. Kita jalan bakal kelihatan bagus, jalan bakal kelihatan cakep, dan tetap terlihat kompak namanya. Yaitu kalau tangan kiri ngasih kesempatan tangan kanan maju ke depan, tangan kiri mundur ke belakang. Betul? Ya, kalau kita jalan kan begitu, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Kalau tangan kiri yang maju, tangan kanan yang mundur, itu juga kompak namanya. Bukan kompaknya tangan kalau lagi jalan, yang kanan ke depan, yang kiri robot. Pantas nggak kelihatannya? Udah kayak robot, udah kayak vampir kalau film zaman dulu mah di TV. Tangan kiri mundur, tangan kanan ikutan mundur. Kayak apa Bu? Kayak lagi ngegendong tuyul setan kalau gitu. Ya, Masya Allah. Jadi yang namanya kompak itu gak usah harus bareng, tapi kasih kesempatan. Orang tua kasih kesempatan anak yang muda. Ya, istri kasih kesempatan suami. Kata suami mah, pokoknya bapak mah kalau belum umroh nggak pengen dulu beli mobil Innova, ya udah Pak umroh dulu aja kita. Ibunya sih sebetulnya pengen beli mobil Innova, tapi suaminya pengen harus kompak. Kompak itu salah satunya dukung kemauan suami. Ya udah ya Pak ya, kalau ntar pulang dari sono, dari pergi ke umroh, kan kata kiai itu kalau pulang umroh itu biasanya berkah. Betul? Itu rezeki bukannya habis, malah bertambah. Terganti tuh beli Innova ya Pak ya. Oke siap. Nah itu juga bagian daripada kompak. Insya Allah. Kun kalian jadilah kalian laksana dua tangan. Suami dengan istri harus kompak. Pejabat dengan rakyat harus cocok.
mertua dengan menantu pun tidak boleh gontok-gontokan, harus akur seperti kedua tangan. Coba tangan, kalau tangan kiri kita yang gatel, tangan kanan tidak usah di WA, tangan kanan tidak usah diinbox, tangan kanan tidak usah di diskon, dia pasti datang ngegaruk-garuk tangan kiri yang lagi Kebalikan, kalau tangan kanan yang sedang gatel, maka si tangan kiri pun pasti datang, kagak usah dikasih tahu. Itu tangan kanan yang lagi gatel digarukin sama tangan kiri. Dua-duanya gatel, dua-duanya saling. Tangan kiri sakit, tangan kanan datang, kata tangan kanan, yang sabar, yang tangan kiri dielus-elus. Yang sabar, yang ikhlas, ntar juga sembuh. Mudah-mudahan itu penghapus dosa-dosa. Amin ya robbal. Tangan kanan yang sakit, tangan kiri datang, kata tangan kiri, yang sabar. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Harus selalu begitu. Baik suami ke istri, istri ke suami, mertua ke menantu, menantu ke mertua, rakyat ke pejabat, pejabat ke rakyat, jamaah ke jamaah yang lainnya. Insya Allah dua-duanya sakit, dua-duanya saling elus. Dalam masalah pembagian tugas, ya, kita kan mau di masjid, mau di masyarakat, mau di rumah sekalipun ada semacam organisasinya. Ini kan ada tugas-tugas yang berbeda. Coba kita lihat tangan. Tangan kanan dengan tangan kiri terlihat kompaknya itu dalam hal mereka masing-masing paham apa tugas mereka masing-masing. Tangan kanan tugasnya apaan sih Bu? Nah, makan ya. Makan pakai tangan kanan apa tangan kiri? Makan tangan kanan. Tulis ya tanda tangan. Kemudian memberikan sesuatu sama orang pakai tangan. Menerima pemberian dari orang lain pun pakai tangan. Mau sodako, kita mau zakat, mau apalah semua pakai tangan kanan. Itu mimba bin taklim. Kalau tangan kiri apa tugasnya? Hah? Tangan kiri naon tugasnya? Bersih-bersih. Bersih-bersih naon? WC nih. Caduk. WC ya. Ini tangan kiri tugasnya emang nggak banyak tapi berat. Nggak banyak tapi berat. Apa tangan kiri pernah demo ke tangan kanan? Pernah marah-marah? Pernah ngirim status, pernah bikin status gitu? Kata tangan kiri, sial lu tangan kanan, gua mulu yang cebok. Nggak pernah dia bikin status, betul kan? Iya enggak. Tangan kiri itu nggak pernah marah dengan tangan kanan, walaupun kerjaan tangan kanan itu pokoknya yang enak-enak. Tangan kiri bagian yang berat. Kenapa? Karena si tangan kiri paham suatu saat sang majikan lagi banyak duit, bisa beli gelang, bisa beli kalung, bisa beli cincin, bisa beli jam tangan, itu yang pakai duluan adalah tangan. Betul apa betul? Makanya jangan marah walaupun kita jadi tangan kiri. Tangan kanan juga gak marah. Oh yaudahlah, tangan kiri kamu kan yang bagian kebersihan, bagian yang capek-capek tuh, yang begitu yang berat. Udah nih jam tangan kamu yang pakai, nih cincin kamu yang pakai, nih gelang kamu yang pakai. Alhamdulillah. Kecuali kalau gelangnya udah lebih, di tangan kiri udah penuh dari sini sampai sini. Ya gimana lagi, tangan kanan kasih dong, betul nggak Bu? Iya begitu. Nah, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormatin Allah muliakan, seperti itulah yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Ya, dengan sesama manusia kita harus akur, kita harus selalu kompak. Ini yang saya takutkan Bu, kejadian di kampung saya Bu. Di kampung saya itu mertua sama menantu tuh bisa berantem, bisa kagak akur cuma gara-gara beda pilihan lurah Pak. Di sini lurah dipilih apa gimana? Masih dipilih di sini ya, ada pemilihan lurah. Iya, kalau di Jakarta sih nggak ada. Di Jakarta mah yang dipilih cuma gubernur doang, ya. Lurah mah, wali kota juga nggak dipilih. Ya nggak ada wali kota atau bupati yang dipilih. Kalau di kampung yang seperti itu, masya Allah. Itu kadang-kadang mertua sama mantu itu musuhan gara-gara beda pilihan.
Ya. Mending kalau cuma begitu doang. Sampai ada orang yang sudah meninggal dunia, Pak Bu, dikubur di satu tempat, saat itu lagi damai, lagi belum ada pilkades. Begitu ada pilkades, orang yang dikubur keluarganya beda pilihan dengan orang yang punya tanah. Masa iya gara-gara yang punya tanah itu pilihannya kalah, itu si mayat suruh pindah, Pak. Si mayat suruh pindah, suruh digali ke kuburan. Sampai orang yang udah meninggal dibawa-bawa. Kacau apa enggak tuh? Itu gara-gara pilkades. Kita nggak boleh sampai segitunya. Harus akur lah, itu masalah politik. Orang yang jadi kita juga nggak jadi apa-apa, betul nggak Bu? Yang nggak jadi apa-apa kita mah yang rame mah kita, yang capek mah kita, yang enak mah enak di atas kalau udah jadi. Makanya kita nggak usah terlalu fanatik berlebihan seperti itu. Boleh beda pilihan, tapi fanatik berlebihan sampai harus berantem dengan keluarga sendiri, itu jangan sampai terjadi. Mertuanya biasa nih mantu nih biasanya. Dia tuh kalau gajian tuh baik. Suka datang beli martabak, beli samsu, bawain kopi, gula, mantu. Gara-gara beda pilihan, Pak, mertuanya jalan kagak ditanya. Sampai kejadian berantem mertua sama mantu. Ya, dipisahin sama ininya, sama tetangga. Kenapa sih sama mertua aja berantem? Lah, pokoknya mah puas sekarang udah berantem sama mertua. Naudzubillah min mau dipoe tiap pasaran. Mulai belut kaci Tuhan, paeh di aing teu parasaran geus diuk jeung dikoha. Naudzubillah min, gara-gara beda pilihan doang. Di sini mah mudah-mudahan enggak ada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya harus akur, ukhuwah insaniyah ya, dan ukhuwah Islamiyah harus selalu dijaga. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang namanya Mi'raj adalah perjalanan lintas angkasa menembus 7 lapis langit. Ini artinya apa? Sebagai manusia kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Sang Pencipta alam semesta. Mi'raj kita harus baik hubungan dengan Allah. Isra kita harus punya hubungan baik dengan manusia. Jadi vertikal dan horizontal semua harus baik. Ya, baik kepada Allah artinya kita ibadah mengerjakan perintah-perintahnya wajib dan sunnah, meninggalkan larangan-larangan yang makruh dan haram sesuai dengan kemampuan kita. Sedangkan baik kepada manusia kita akur dengan siapapun, kita gak pernah bertengkar, gak pernah berantem. Inilah yang disebut soleh. Ya, baik ke atas, baik ke sesama manusia. Karena kalimat soleh itu, Masya Allah, ya selama ini kan kita gampang benar bilang soleh. Pak, doain anak saya biar jadi orang soleh. Betul? Doain anak saya biar soleha. Doain ini anak saya biar dapat jodoh suaminya ntar yang soleh. Anak saya biar punya istrinya yang soleha. Emang soleha itu apaan? Kita kalau bicara soleh dan soleha, Bapak Ibu sekalian, sepertinya susah nyarinya. Mau saya pakai udang-udang yang kayak buat pesta itu yang gede, ya mau pakai gamis yang ketutupan kaki sekalipun, soleh atau belum soleh tidak bisa ditebak dengan cara berpakaian. Betul apa enggak? Karena yang disebut soleh adalah al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Ya, orang yang hak-hak Allah telah dia penuhi dan hak-hak hamba Allah telah dia penuhi. Kadang-kadang kan orang di masyarakat ada kalanya begini, Pak. Sama tetangga dia akur, ya, sama saudara dia juga sayang, sama keluarga enggak pernah ada berantem. Cuman sayang belum mau ibadah. Ada nggak yang begitu? Ada, banyak. Oh, kirain ada doang. Banyak ya. Jadi dia nggak pernah judi, nggak pernah mabok, nggak pernah mencuri, nggak pernah usil sama orang lain, tapi ibadah juga belum mau. Soleh apa belum? Belum. Karena dia baru punya hubungan baik dengan manusia. Ada juga orang yang begini, kalau sholat sih nomor 1, berjamaah tuh dia paling depan, kadang-kadang yang azan dia. Cuman jangankan sama orang lain, sama keluarga aja berantem mulu. Betul nggak?
Ibu masih ingat nggak dulu ada sinetron apa ya? Tukang haji naik bubur. Iya, itu maksudnya. Senang sinetron, senang. Itu yang layangan pegat masih ditonton? Enggak pernah nonton. Oh ya bagus. Udah ada layangan pegat, sebelum layangan pegat apa tuh yang ramainya gitu? Si Andin ya. Masya Allah. Arya Sawokan. Masya Allah itu. Nah, kita ngomong sinetronmu dari dulu. Ya, dari dulu ya sinetron terus. Nah, dulu kan ada cerita sinetron tukang bubur naik. Ada tokoh yang diperankan namanya Pak Haji Muhyiddin. Gimana karakter Pak Haji Muhyiddin? Oh, sholat rajin, dia yang adzan, dia kan puasa dia rajin, tapi orang di mata dia salah semua, kagak ada yang benar. Ya, yang begitu soleh belum, karena dia baru cuma punya hubungan baik sama yang Maha Kuasa, sama Allah. Dengan manusia dia tidak punya hubungan yang baik. Itu belum termasuk kategori soleh. Makanya saya bilang soleh itu susah. Ya, kita ngomong soleh itu sebetulnya terlalu baik, terlalu tinggi ya ngomongnya. Udah pakai bahasa kita aja dah, biar jadi orang yang baik aja dah udah. Ya. Karena soleh itu begitu, Pak. Jangankan zaman kita sekarang, di zaman Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi itu mengibaratkan perempuan yang soleh itu seperti gagak yang kedua sayapnya berwarna putih. Ya, Rasul mengatakan al-mar'atu sholihah bin nisa kal ghurabil aqsam. Perempuan yang solehah itu ibarat gagak yang kedua sayap berwarna putih. Ini kalau ibu-ibu kan jarang yang miara burung lah, kurang paham burung gagak itu kayak gimana. Kalau bapak-bapak coba Pak, kemarin kan kita musim-musiman ya, musim batu akik semuanya beli batu, musim burung kita beli, padahal udah punya. Musim cupang, beli gak cupang? Beli juga cupang sampai ada yang ratusan ribu. Getek bener biasa juga goceng. Kalau di musim memang begitu. Ya. Nah, itu gagak. Coba tanya bapak-bapak. Enggak disebut gagak kalau enggak hitam semuanya. Yang namanya gagak pasti hitam. Andai kata ada gagak kedua sayapnya warnanya putih, itu gagak yang langka. Nah, perempuan pun kalau ada yang solehah itu makhluk langka, Pak. Perempuan soleh itu makhluk langka yang perlu dilestarikan. Ustaz, di kampung saya banyak kok yang pakai jilbab, bahkan jilbabnya juga panjang sampai jalan aja dia keserimpet sama jilbabnya sendiri. Pakai apa tuh cuma kelihatan mata doang. Betul nggak? Kalau makan bakmi itu kalau makan bakmi itu satu narik ke sini ke depan, satu di bawah gitu makan bakmi. Itu solehah kan yang begitu? Belum tentu ya, karena yang begitu mah bisa beli di tanah abang. Ya tapi tetap itu ada ciri-ciri wanita solehah yang pakaiannya seperti itu. Ya kita tetap harus dukung, akan tetapi solehah mah tidak bisa diukur dari tampilan luar. Sama laki-laki juga. Laki-laki solehah itu yang pakai peci, yang pakai sarung belum tentu. Sarung dan peci mah bisa dibeli di tanah abang, banyak kok itu. Ya, karena yang namanya soleh dan salehah al-qaim wal qaimah bihukukillah wa hukuki ibadihi. Di Solo banyak Bu, di Solo banyak, masya Allah. Sekarang tuh juga yang terakhir tuh daerah mana sih? Mohon maaf saya sebutin nama nih, daerah Bogor kalau nggak salah. Itu ada satu sekolah yang dekat masjid. Itu ada pengurus atau guru atau gimana lah, mau berbuat mesum di toilet masjid. Yang perempuannya pakai jilbab. Ya bingung kita terjadinya sekarang. Ini kalau udah ketahuan sama orang yang benci sama Islam, habis kita dibully. Oh umat Islam pakai jilbab mesum dia. Ya belum lama kan yang pesantren di mana tuh yang di apa tuh di Bandung ya, yang santrinya dihamilin berapa orang atau hamil sampai punya anak. Karena pakaiannya gampang dibeli. Ya gampang dibeli. Nah itulah istilahnya kalau yang pakai jilbab tadi bahasa begitu ada ibarat begini. Hidung kepala litung, di sini hujan di sana mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik perut melendung. Begitu kan? Matanya melirik perutnya bisa melendung. Ya. Es cendol tadi kalapan godal gendol bapak
Bapak na'udzubillahi min dzalik. Ya, tapi tetap kita sebagai orang Islam harus mengikuti perintah agama menutup aurat. Ya, cuman kata Rasul ya begitu di zaman dulu wanita soleh itu jarang. Ya. Laki-laki yang soleh banyak apakah? Enggak juga. Imam Abdurrahman Al-Akhdari mengatakan ar-rajul soleh fi hadzal zaman kal kibritil ahmar. Nyari laki-laki soleh itu ibarat mencari belerang yang berwarna merah. Tahu belerang? Waliran. Ibu kalau jalan-jalan ke gunung Tangkuban Perahu, itu kan suka ada yang jual belerang dulu tuh. Dan itu kan warnanya apa? Kuning. Ada nggak yang merah? Kalau ada yang merah jarang banget itu langka. Nah, laki-laki soleh itu kayak begitu langkahnya, seperti belerang yang berwarna merah. Bu, gak usah tidur zaman sekarang kan. Zaman dulu juga begitu. Ini kan mesti namanya mesti dapat Umar bin. Kan ada riwayat tentang Umar bin Khattab masalah istri. Ya, di kitab-kitab ya kayak apa itu Al-Mawlidul Surya yang disebutin. Suatu hari ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah kedua pengganti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berarti beliau itu presidennya saat itu. Ada warga yang mau datang curhat minta fatwa. Karena dulu presiden itu sekaligus ahli fatwa. Kalau sekarang kan enggak. Yang pejabat-pejabat yang ulama-ulama sekarang kan begitu beda. Dulu kan dia pejabatnya ya dia ulama. Zaman itu ya zaman khalifah yang 4. Ada orang datang menghadap Umar bin Khattab mau curhat masalah istri. Dia punya istri bawelnya luar biasa, bualannya luar biasa. Begitu mau ngetuk pintu rumah Sayyidina Umar, gampang. Pejabat dulu mah gampang, gak usah ada ring 1, ring 2, gak ada. Begitu mau ngetuk pintu, kedengeran Sayyidina Umar di dalam rumah bu lagi diomelin sama istrinya. Merumput ada Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar itu, Masya Allah, setan aja gak berani lewat di depan Sayyidina Umar. Semua tahu sama Sayyidina Umar. Islam itu bisa berkembang pesat di antaranya di Mekah gara-gara Sayyidina Umar masuk Islam. Tetapi sama istri mah Sayyidina Umar dia. Ini kalau kata si Sulaiman susis, suaminya takut. Atau saya semalam dapat istilah baru dari putranya dia Haji Nur Askandar S2 almarhum, katanya ini DKI. Apa itu DKI? Suami di bawah ketiak istri. Nah, ada yang cerita gitu ya, Masya Allah. Saya pernah diomelin dia ajar istrinya. Nah, ini orang yang mau curhat minta fatwa kan bingung. Saya kesini mau curhat, kemudian mau minta fatwa masalah istri yang bawel, yang galak. Ternyata Sayyidina Umar pun diomelin sama istri, dia aja kagak ngelawan. Gak jadi gimana mau minta fatwa? Dia nyanyi lagi diomelin istrinya, pulang. Kelihatan sama Sayyidina Umar, "Woi mas, sini, mau ngapain? Kok gak jadi?" Datang ya, dengan suara yang pelan dan dengan menjaga kesopanan. "Ya khalifah, ya Amirul Mukminin, tadi sebetulnya saya mau curhat, mau minta fatwa. Emang ada apa? Saya udah capek, saya pokoknya udah gimana gitu, udah gak sabar. Istri saya bawel banget, istri saya galak banget. Kalau minta kopi aja udah minta kopi sekali, dibikinin, tapi itu mulutnya tuh kayak asupan. Itu kopi aslinya manis, tapi begitu saya minum kok pahit rasanya. Karena lihat bibirnya dia yang konyong ke depan." Masya Allah. Terus gimana? Ya tadinya saya mau minta fatwa diceraiin apa gimana? Apa saya kawin lagi itu jadi nama apa gimana? Kata saya, "Pak, gak usah begitu, gak usah diambil hati. Nih, kamu masak, kamu makan, tinggal makan. Kamu baju, tinggal pakai. Anak-anak kamu, ya kan, disusuin semuanya sama dia diurusin. Galak-galak begitu mah, sabar aja. Ya, sabar aja kayak saya," kata Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengutip satu hadis baginda Rasul bahwa setiap laki-laki yang sabar mendapatkan akhlak buruk seorang istri, dia tetap dalam kesabarannya, maka pahalanya seperti pahala Nabi Ayub alaihi salam. Alhamdulillah. Bahkan ada Pak, seseorang diangkat
nggak jadi wali gara-gara punya istri bawel. Iya, jangan salah itu. Istri bawel itu jangan-jangan ngangkat derajat kita biar jadi wali. Percaya nggak Pak? Percaya nggak Pak? Makanya Bu, bawel sama Bu, bawel. Dan suaminya pada jadi wali semua nih. Ah ya benar Ustaz, ada riwayatnya. Ya, seorang laki-laki dia kan punya saudara, setiap datang saudara itu tiap tahun sekali doang. Tahun pertama datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada si A, oh dia lagi di hutan. Di hutan. Ngapain? Ambil kayu bakar. Lah, si A nggak ada kerjaan lain, dia mau bisanya begitu doang. Bisanya cuma pakai orang-orang istrinya pakai gelang, pakai apa mobil udah Innova segala macam. Dia mah dulu begitu aja kehidupannya. Nah, kamu saudaranya atau temannya? Saya temannya. Pasti kamu juga sama kayak dia. Begitu datang suaminya dari hutan, ternyata itu dia bawa kayu bakar, Bu, bukan ditanggung sendiri, dibawain sama harimau besar. Itu harimau tahu sama dia. Harimau, ditaruh. Tugas kamu selesai, pulang sono. Pulang harimau. Boro-boro mau makan dia, mau merekam dia, enggak. Tahun berikutnya, ini saudara ini datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si A ada. Oh, si A lagi ke hutan biasa nyari kayu bakar. Alhamdulillah saya mau walaupun punya suami kerjanya ngambilin kayu bakar juga saya mah ridho karena A orangnya ibadahnya rajin, sama istri saya, sama keluarga saya. Kata kamu nih, kok beda sama yang tahun kemarin sih? Yang kemarin ngejelekin mulu sama suami, ya ini mah kok kanan. Gak lama kemudian datang suaminya itu dari hutan. Dulu mah datang itu yang namanya kayu bakar dibawain sama harimau. Sekarang mah gak ditanggung sendiri. Ya, beres ngobrol-ngobrol makan pulang di tengah jalan temennya ini nanya, kenapa? Saya mau nanya boleh nggak? Boleh. Saya 2 tahun berturut-turut datang ke sini, tapi kok saya melihatnya ada perbedaan-perbedaan. Apa ya? Tahun kemarin saya datang ke sini, mohon maaf saya baru cerita. Saya ceritain istri jawab bahwa itu lagi di hutan, kemudian dia nyuruh semua kejadian dari sampai dia tidak ada bagus-bagusnya ada di depan dia. Tapi datang dari hutan bawa kayu bakar dibawain sama harimau besar. Kenapa tahun ini saya melihat kok istri aku berbeda jauh? Ini mah solehah kayaknya, sama aku muji-muji ahli ibadah segala macam. Tapi kok pulang dari hutan itu kayu bakar bawa sendiri. Kata suaminya, oh iya beda. Istri itu yang tahun kemarin itu sudah innalillahi wa inna ilaihi, udah nggak ada. Ini mah istri baru. Emang gak kelihatan mukanya? Di zaman dulu kan begitu. Kalau yang datang cowok itu cewek di dalam itu nggak keluar, udah aja yang pintu juga nggak dibuka, cuma ngobrol mengisah gitu, tapi nggak kelihatan muka. Makanya nggak tahu ini yang kemarin apa yang sekarang tuh beda tuh nggak ketahuan. Ya mungkin dari suara juga kan udah lupa. Tahun kemarin itu istri saya memang kelakuannya agak kurang baik, tapi mudah-mudahan diampuni dosanya sama Allah. Memang dia begitu. Ya tahun ini istri baru sebetulnya. Solehahnya ini luar biasa memang. Ya tapi kamu lihat sendiri. Saya sekarang capek bawa kayu bakar. Kalau dulu kayu bakar saya ada bawain. Siapa? Harimau besar. Ya, artinya apa? Artinya punya istri bawel kadang-kadang Pak ada manfaatnya. Gara-gara sang suami sabar dengan kebawelan istri sampai diangkat oleh Allah menjadi waliullah. Harimau saja talut sama dia, padahal dia talut sama istri. Ya bukan talut sebetulnya bayar. Kasih ini saya rasa di bapak-bapak yang ada di sini, kenapa nggak pada kawin lagi? Coba tanya kenapa Bu? Kenapa istrinya masing-masing cuma satu doang? Bukan nggak mampu, bukan nggak bisa. Satu, kasihan sama istri, sayang sama istri. Kalau menurut kemauan bertanya aja, apalagi Pak dulu dia. Banyak tidak adanya. Tapi begitu lihat istri lagi ngurusin anak-anaknya, ya Allah, ngapain lah, sama aja kok. Betul Bu? Baik hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Allah muliakan.
Mudah-mudahan dengan memperingati hari Isra dan Mi'rajnya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salah satu intinya adalah perintah sholat yang 5 waktu, kita semua bisa menjalankannya. Ya, kita sebagai seorang muslim yang tentunya banyak kita punya saudara, kita punya tetangga, kita punya relasi. Semoga akur-akur saja, tidak ada masalah ya, tidak ada gontok-gontokan, senantiasa kompak dan lain sebagainya. Demikian taklim dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita angkat kedua tangan kita seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang halal dan berkah berlimpah untuk bekal beribadah kepada Allah. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amika wa mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Billahi subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz yang telah memberikan prosedur untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sekalian, izinkanlah sebelum kali kita ini berakhir ada sedikit mungkin dari Ketua BKMT ya yang ingin memberikan cenderamata kepada Ketua BKM Masjid Nabi kepada Umi Ida. Kami persilahkan untuk ke depan dan kepada Bapak Ustaz Nardi dimohon berdiri, diwakilkan sama Ibu Ketua Majelis Taklim Umarul Khotob ya. Ibu Rupi Handayani dimohon ke depan. Ibu Rupi dan kepada ibu-ibu tadi sudah mendapatkan kupon semuanya ya. Ya, barangkali nanti ada keberuntungan untuk kita ya yang hadir pada pagi hari ini, ada sedikit bingkisan kecil-kecil dari ibu-ibu ini di Majelis Taklim Umarul Khotob. Kami ke depan nih. Masuk. Enggak, ini Ketua Majelis Taklim Umarul Khotob ya Bu ya, Ibu Rupi Handayani, sekaligus merupakan istri dari Bapak Ustaz Nardi Sunarjo, Ketua DKM kita. Terima kasih kepada Umi Ida Saada dan Ibu Rupi Handayani. Untuk selanjutnya ibu-ibu panitia. Tolong dibantu ya Bu ya. Tolong dibantu. Angkat. Langsung lagi ya. Ibu bapak, ini bukan merupakan niat utama kita pergi ke masjid ini ya Bu ya. Kita menuntut ilmu dengan tujuan lillahi ta'ala, mudah-mudahan dapat menikmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sedikit
cek mata ya untuk kita yang hadir barangkali ada yang beruntung. Ya. $288, $280, $49, $191, $333. 5 orang dulu ya Bu. Insya Allah ada 27 bingkisan. Monggo yang dipanggil, ada semua? Saya ulangi, 191, 280, 333, 288. Mana lagi? Ada? Nggak ada. 192, 192 ada? Ada? Ada. $302. Yo, ada. 302 ada? Mau apa? 174. 34. Sama-sama. Saya nggak dapet nih. 312. Potong nggak usah ribut. Ada? 312. Oh, Bapak Nopri. Ih, berdua. 19. 19. Ada? 106. Saya nggak dapat undian nih. 106. Ada? Ya. 322. Yes. Aduh, undian udah nggak dapet. 322. Ada nggak? Nggak bagian nggak dapet nomornya nih. Mentang-mentang Kang Keker. 212. 212. Ada ya? 169. Iya. 169. Ada? Tidak ada. 276. 276. 71. 71. Ada? Tidak ada. 260. Tidak ada. 13. Umi, alhamdulillah. Tadi dipanggil. Yang mangga depan. Ya, sini ya. Tadinya nggak bahasa. 292. 292. Ada? Tidak ada. 274. Ada? 345. 30. 30. Enam puluh enam. 277.
Ya, oke. 277, 103 ada. 277 ya. Ada yang mau enggak? Ada yang diambil? 133, 324, 133 udah tadi saya. Iya berapa? 315, 100 ada? Iya, 195, 195 ada. Ya, 324 betul. 324, 43, 43, 57, 57, nah, 229, ya, 57, 229 ada, 229.